Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa kabar, kabar? Pak? Baik, Bu Mani. Alhamdulillah. Ini sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih Rumah Zakat. Masya Allah kontribusinya luar biasa, kolaborasinya dengan AFSI. Masya Allah sudah selalu support kita nih, Pak. Ya, kami juga terima kasih Bu Mahaning ya atas kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan kepada Rumah Zakat untuk kami juga berkontribusi ya memajukan keuangan syariah di Indonesia khususnya di fintech syariah di Indonesia ini dan tentunya juga mengucapkan terima kasih ya dapat diberikan kesempatan untuk berkontribusi menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Mahaning. Terima kasih Pak Irfan. Nah, buat Sobat AFSI nih mungkin sudah mengenal Rumah Zakat ya. Kali ini kita akan mengenal Rumah Zakat Indonesia dan bagaimana Rumah Zakat Indonesia ini memajukan ekonomi umat dengan inovasi filantropi digital. Bersama kita hari ini Sobat Afsi, one and only Pak Irfan Nugraha. Beliau adalah Chief Executive Officer Rumah Zakat Indonesia. Nah, pasti nih Pak, kalau bicara Rumah Zakat tuh masyarakat udah pasti udah tahu, oh ini Rumah Zakat, ini adalah aplikasi atau tempat di mana mereka bisa berbagi kebaikan. Mungkin nih Pak, sebelum kita ngobrol, boleh di-share mengenai awal-awal dari Rumah Zakat nih Pak, bagaimana latar belakang berdirinya Rumah Zakat, visi misinya, dan apa yang waktu itu membuat Rumah Zakat ini didirikan Pak Irfan. Ya, baik ya. Sahabat APSI semuanya ya, selamat pagi, semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tentunya juga dapat terus bersemangat menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan. Sahabat APSI, ya, Rumah Zakat lahir di tahun 1998, kurang lebih tahun ini menginjakan usianya ke 27 tahun. Ya, luar biasa ya. Jadi perjalanan panjang untuk terus berkontribusi, namun juga kami terus berupaya bersemangat ya untuk menumbuhkan organisasi ini dan tentunya dari semangat kita menumbuhkan ini harapannya kita bisa memperluas kontribusi kemanfaatan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Bu Mahaning ya tentu tahun 98 itu kita ketahui ya bahwa kita sedang mengalami sebuah krisis yaitu krisis ekonomi dan di situ kami menjadi bagian untuk bagaimana meringankan tantangan permasalahan yang hadir di masyarakat. Waktu itu para pendiri, para pendahulu Rumah Zakat yang bernama Dompet Sosial Ummul Qura mengadakan kegiatan-kegiatan sosial melibatkan masyarakat, melibatkan relawan ya, membantu meringankan permasalahan yang ada di masyarakat. Waktu itu program yang dihadirkan adalah bagaimana meringankan biaya pendidikan bagi anak-anak di Indonesia dengan memberikan bantuan beasiswa. Nah, itu 98. Lalu 99 kita pun hadir kembali untuk berkontribusi ya membantu eh, warga masyarakat Indonesia yang waktu itu terjadi konflik ya, krisis ya, dan kita hadir mengirimkan bantuan tenaga kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan yang lainnya ya, waktu itu di Indonesia Timur. Nah, itu bermula aktivitas-aktivitas kegiatan sosial seperti itu. Nah, namun di situ ternyata para pendiri, para pendahulu ya melihat bahwa potensi untuk meluaskan kebaikan itu potensial sekali. Nah, akhirnya disusunlah ya rencana-rencana untuk mengembangkan organisasi ini, maka para pendiri pendahulu ya menyusun sebuah rencana jangka panjang organisasi ya yang rencana itu dibuat sampai tahun 2029 ya. Jadi itu luar biasa ya. Jadi rencananya dibuat seperti itu ya. Nah, tugas kami sekarang ini adalah melanjutkan apa yang tentunya disusun ya dibuat oleh para pendiri, para pendahulu. Nah,
Alhamdulillah ya, dari kita memberikan kemanfaatan tersebut, kepercayaan terus meningkat hadir kepada rumah zakat ya, dan akhirnya rumah zakat berkembang menjadi lembaga amil zakat nasional, menjadi lembaga kemanusiaan global, dan kita pun dipercaya oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola dana CSR. Sampai sekarang rumah zakat sudah ada di 22 provinsi kantor perwakilan dan dapat juga mendistribusikan program-programnya di 34 provinsi, dan kita pun menghadirkan kebaikan melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain ya. Tahun lalu ya kita dapat membantu sekitar di 10 negara ya, selain di Indonesia. Nah, itu tentu perjalanan ya yang tentunya adalah ada peran besar bagaimana masyarakat mendukung rumah zakat melalui kepercayaannya menitipkan dana zakat, infak, sedekah, dan mendoakan rumah zakat. Ada juga peran ya para pendiri, para pendahulu yang juga bersemangat istiqomah ya membesarkan lembaga ini, dan tentunya juga mitra-mitra kolaborasi ya yang mendukung kepada program-program, kepada layanan yang diberikan oleh Rumah Zakat. Salah satunya juga adalah dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini ya. Jadi terima kasih atas dukungannya yang luar biasa, atas kerjasama yang luar biasa. Begitu Mbak Mahaning. Masya Allah, luar biasa ya Pak. 27 tahun bukan waktu yang singkat ya Pak untuk membangun sebuah organisasi sampai sebesar ini dan tetap menjaga niat dari awal sampai sekarang terjaga, dan mungkin itu yang membuat apa namanya Rumah Zakat menjadi selalu terdepan, menjadi lebih besar karena ada niat yang terjaga. Dan mungkin Pak Irfan boleh di-share selama perjalanan ini apa tantangan terbesar untuk Pak Irfan dan teman-teman di Rumah Zakat? Ya, tentu kan kami ini mengelola dana masyarakat ya berupa zakat, infak, sodako, dana sosial keagamaan lainnya ya atau dana sosial lainnya. Maka yang utama adalah tentu tantangannya adalah membangun kepercayaan, membangun trust dari publik gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya juga kita upayakan ya, trust ini terus dibangun ya dengan berbagai upaya. Para pendahulu kami ya selalu menyampaikan bahwa eh, value atau nilai-nilai dari AMIL, dari SDM Rumah Zakat itu harus terus dibangun. Nah, makanya kami ada program-program ya untuk terus membangun ya, meningkatkan nilai-nilai ya, yang dari nilai-nilai itu menjadi budaya kerja bagi AMIL dan akhirnya juga menjadi identitas, dan kita berupaya ya salah satu identitas yang kita coba kuatkan itu adalah amanah gitu ya. Maka kita terus ya bahwa ini adalah lembaga yang memang amanah ya, amanah yang harus terus dikembangkan ya. Tentu Amil ini kan adalah profesi yang apa mandatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setiap pekerjaan yang kita lakukan ini ya harus berupaya untuk bagaimana ya menjaga amanah dari yang memberikan mandat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua tentunya adalah bagaimana kita juga terus meningkatkan nilai value ya agar kita juga bisa diberikan amanah oleh masyarakat ya dengan meningkatkan layanan ya, membangun transparansi akuntabilitas dari lembaga ini maupun juga transparansi dari bisnis prosesnya yang dapat diketahui oleh publik. Nah, itu adalah tantangan pertama ya. Jadi trust ini kita jaga gitu kan untuk terus kita kuatkan, dan kita juga terus meminta doa kepada masyarakat agar rumah zakat ini tetap amanah, tetap istiqomah. Nah, yang kedua adalah tentu bahwa Indonesia ini adalah negara potensial ya. Kita ketahui negara kaya, masyarakatnya itu dermawan ya, masyarakatnya itu
suka gotong royong gitu ya. Nah, namun di sisi lain adalah bahwa kita pun negara yang saat ini kondisinya kita ketahui ya sebagian dari masyarakat kita masih prasejahtera. Belum lagi ya kita juga sebagai negara yang rawan bencana gitu ya. Nah, eh, dari situ bagaimana kita bisa melihat, menangkap peluang ya dari kebaikan masyarakat Indonesia ya untuk menyelesaikan, meringankan tantangan-tantangan permasalahan yang ada di Indonesia ini. Nah, tugas kami adalah makanya menghadirkan inovasi-inovasi program yang tujuannya adalah menjembatani kebaikan masyarakat Indonesia untuk turut serta ya menyelesaikan ya meringankan permasalahan Indonesia ini dan tentu itu juga bagian dari kontribusi untuk meringankan ya tugas-tugas dari pemerintah dari negara kita. Nah, yang ketiga tentu adalah bahwa yang ingin berbuat baik di Indonesia ini luar biasa ya. Kita beragam latar belakangnya, banyak sekali organisasi ya, beragam stakeholder ya. Maka disitulah kita harus berupaya untuk membangun sinergi kolaborasi. Nah, maka Rumah Zakat pun terus ya berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam hal bersinergi, berkolaborasinya dengan beragam pihak sehingga tujuan kita ya untuk melakukan upaya-upaya kebaikan ya melakukan pembangunan di Indonesia ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini ya dapat lebih efektif lagi. Nah, satu sama lain ada kekurangan, tetapi juga satu sama lain juga mempunyai keunggulan. Nah, kita bagaimana berkolaborasi. Nah, barangkali tiga hal ini yang menjadi tantangan ya bagi sektor ya filantropi ya dan rumah zakat yang berada di sana ya kita berupaya untuk bagaimana menguatkan terus ya upaya kita membangun kepercayaan publik ya berupaya terus untuk melakukan inovasi program dan mengefektifkan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah bagaimana kita terus bersinergi dan membangun kolaborasi. Barangkali itu Bu Mahaning ya. Luar biasa ya Pak, perjalanan selalu untuk memastikan amanah dalam menjalankan titipan dari masyarakat ya Pak ya. Apalagi nih tujuannya sangat mulia. Nah, kalau tadi bicara tantangan, nah kalau untuk Pak Irfan dan teman-teman di Rumah Zakat ini pasti merasa happy, bahagia ya bekerja atau berkarya dalam ranah sosial. Ini pasti apakah itu menjadi motivasi utama teman-teman berkarya dan bersama-sama di Rumah Zakat Pak? Ya, begitu. Bu Mahaning, kami itu eh, apa ada mindset yang terus dibangun oleh teman-teman di rumah zakat ya. Kami manggilnya sahabat ya. Nah, kami selalu menyampaikan ya dan ini pun amanah ya dari para pendahulu rumah zakat ya bahwa kita ini di rumah zakat tidak hanya sekedar bekerja ya, namun harus dibangun bahwa kita ini sedang berjuang gitu ya. Kita ini sedang berjuang gitu kan apalagi kalau sahabat semuanya di rumah zakat itu memaknai terkait dengan profesi amil ya bahwa itu perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kan gitu ya khud min amwalihim ini. Nah, kita ini sedang meneruskan melanjutkan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad gitu ya. Jadi teman-teman kita dorong ya agar bahwa semua aktivitas kita ini ya sedang berproses ya untuk memperbanyak bekal ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan membuat Rasulullah tersenyum gitu ya. Jadi itu yang kita coba bangun kepada teman-teman ya. Nah, karena kita ini amil ya, amil itu setidaknya ada dua hal ya yang harus disadari. Pertama adalah menjembatani kebaikan ya dari muzaki kepada mustahik gitu ya. Menjembatani. Nah, kalau jembatan kan ya siap-siap diinjak-injak begitu ya.
Ya, dan kita harus ikhlas, harus kokoh gitu ya. Ya, jadi itu yang harus disiapkan atau mental atau mindset. Nah, ya, yang kedua ini adalah kita pun sebagai perantara kurir gitu ya. Ya, nah yang namanya kurir kan membawa paket gitu kan, dan kita pastikan paketnya itu sampai sesuai dengan tujuannya, sampai tepat waktu atau bahkan lebih cepat dan tidak ada yang berkurang gitu ya. Nah, jadi maka kita pastikan teman-teman itu ini amanah gitu ya. Yuk laksanakan dengan baik. Nah, alhamdulillah tentu karena kita menjalani dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niat untuk memberikan kebaikan ya, ada berkahnya. Nah, teman-teman merasakan bagaimana keberkahan itu hadir ya pada saat mengelola lembaga ini, dan kita pastikan kita itu harus serakah di dalam mengejar amal baik, mengejar amal soleh gitu ya. Nah, jadi teman-teman akhirnya merasakan ya, kan kalau di dunia kerja itu ada istilahnya itu apa namanya, seimbang dalam hidup gitu ya, work life balance gitu ya. Nah, bagi kita itu adalah karena yang kita kerjakan juga adalah merupakan amanah mulia ya. Jadi akhirnya terbangun teman-teman ya, semakin banyak kita melakukan kebaikan pekerjaan ya. Nah, tentu itu merupakan sarana untuk memperbanyak bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya, memperbanyak bekal untuk berkontribusi kepada kebaikan itu, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu alhamdulillah terasa ringan, apalagi kalau amanah sudah sampai gitu ya. Jadi kami ringan gitu kan, dan bahagia ya pada saat para penerima manfaat maupun muzaki, donatur juga amanahnya sudah kita tunaikan gitu ya. Nah itu Bu Mahaning ya. Ya Allah, luar biasa nih. Barakallahu fikum, Pak Irfan, Amin, Bapak Ibu dan amin. teman-teman yang berada di belakang layar rumah zakat. Ya, Eh, Masya Allah nih Pak Irfan, kalau kita bicara, kalau ini kan udah 27 tujuh tahun. tahun. Ya, Dan sekarang nih udah memasuki era yang berbeda nih, sudah era teknologi. Dan siap. biasanya ini rumah zakat aplikasinya sudah ada, lengkap. Nah, bagaimana menurut Pak Irfan peran teknologi ini dalam meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan filantropi, Pak? Ya, ya. Jadi rumah zakat ini eh, para pendiri pendahulu itu selalu menekankan bahwa setiap insan di rumah zakat ya harus menjadi pembelajar, punya semangat belajar. Makanya kami di rumah zakat ada namanya inspirasi pagi, sarana untuk sharing ya, kita belajar. Nah, dari semangat belajar kan tumbuh growth mindset ya. Dari growth mindset tersebut ya kita berupaya untuk beradaptasi, dan dari adaptasi itu kita mengupayakan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh rumah zakat. Nah, kita rumah zakat sudah beberapa kali melakukan transformasi Bu Mahaning ya. Pertama itu tahun 2005. Nah, saya masuk 2005, Mbak Mahaning, Bu Mahaning ya, ke rumah zakat itu ya 2005. Waktu itu ya ada semangat transformasi pertama ya, dari pengelolaan secara tradisional kepada pengelolaan secara profesional ya. Waktu itu kan kita lihat bahwa organisasi-organisasi yang gitu ya, basisnya kepada Islam itu dianggap ya tidak profesional gitu ya. Pelayanannya seadanya, tidak ada proses manajemen di sana ya, tidak ada tujuan visi misi. Nah, kita berupaya untuk bagaimana waktu itu ya organisasi ini dibangun dengan semangat budaya profesional ya. Nah, dari situ kita berjalan, ternyata juga dari eh, kita ya menjalankan organisasi ini dipercaya ya oleh masyarakat, oleh perusahaan, oleh organisasi, bahkan juga oleh organisasi-organisasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di global. Nah, dari situ kita belajar, oh ternyata ya untuk kita
kita menumbuhkan organisasi ini ya perlu juga memperkuat dari sistem ya dari tata kelola. Nah, akhirnya 2009, 2010 kita melakukan transformasi lagi yaitu adalah bagaimana memasukkan ya cara-cara ataupun sistem ya yang itu berstandar global ya masuk kepada rumah zakat. Nah, itu transformasi ya. Lalu akhirnya kita pun berjalan ya. Ada transformasi yang ketiga di tahun 2016 2017. Nah, waktu itu kita melihat bahwa bekerja secara profesional saja tidak cukup. Jadi eh, budaya ataupun value ya profesional lalu kita mengadopsi tata kelola berstandar internasional ya. Lalu kita tambahkan dengan mindset entrepreneurial. Jadi teman-teman itu melihat bahwa kita harus mencapai tujuan-tujuan ya eh, dengan kondisi sumber daya terbatas. Kan gitu ya, entrepreneur itu selalu tujuannya harus tercapai meskipun juga sumber dayanya terbatas. Nah, akhirnya dibangunlah mindset seperti itu ya. Jadi disitulah mulai teman-teman, oh ternyata kita perlu bersinergi, berkolaborasi ya. Tidak semuanya harus dipenuhi dari sumber daya yang dimiliki oleh rumah zakat. Nah, akhirnya ketika kita berkolaborasi kan tentu kita juga harus berkontribusi apa yang kita miliki. Nah, dari situ muncullah ide-ide, oh kita harus berinovasi ya, mengeluarkan gagasan-gagasan agar setiap apa yang kita tawarkan itu juga menjadi solusi bagi pihak kolaboratornya. Nah, akhirnya kita muncullah menguatkan inovasi-inovasi. Nah, dari situ akhirnya kita juga alhamdulillah terus berkembang. Nah, di tahun 2018, 2019 ya, kita berkenalan gitu ya dengan tema-tema terkait dengan transformasi digital ya. Dengan isu-isu yang waktu itu masyarakat mulai menggunakan fasilitas pembayaran berbasis digital gitu ya. Nah, lalu akhirnya dari situ ya bahwa untuk ke arah sana ternyata tidak hanya melakukan digitasi saja atau digitalisasi. Ternyata kita juga harus membangun SDM-nya, punya mindset digital. Nah, akhirnya kita melakukan transformasi yang keempat, yaitu adalah transformasi digital, gitu ya. Ya, transformasi digital ya. Tadi ya, pertama dari transformasi digital itu kita ada tiga inisiatif. Pertama itu adalah membangun mindset digitalnya SDM Rumah Zakat. Yang kedua itu adalah melakukan simplifikasi bisnis proses dan integrasi sistem ya. Nah, yang ketiganya adalah mengeluarkan produk digital agar masyarakat juga dimudahkan ya dengan layanan rumah zakat. Nah, kita kan bukan atau latar belakangnya sebagian besar Amil ini bukan dari aib atau yang selama ini kita coba bagaimana agar ada percepatan. Nah, kita akhirnya ada dewan pakar yang khusus teknologi dan membangun mindset digital para amilnya. Lalu kita pun banyak bergaul ya, masuk ke dalam ekosistem. Alhamdulillah kita diterima akhirnya ya menjadi member di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Nah, kita pun alhamdulillah ya dapat belajar, terus dapat ilmu dan kita juga bisa ikut membangun ya keuangan syariah di Indonesia ya eh, kepada masyarakat. Nah, ini barangkali Bu Mahaning ya proses bagaimana munculnya rumah zakat terus beradaptasi dan berinovasi sampai sekarang ini itu. Alhamdulillah, ini Sobat Afsi kita bersyukur ya kita memiliki rumah zakat di Indonesia karena salah satu menjadi tempat di mana kita bisa berbagi kebaikan tidak hanya di tempat kita berada tapi ke seluruh Indonesia bahkan di luar ya Pak Irfan ya.
Dan itu dijembatani oleh aplikasi dari Rumah Zakat yang sudah sangat modern dan terkini. Kalau saya lihat aplikasinya Pak luar biasa dan itu menjadi jembatan ya bahkan semua jenis kebaikan bisa itu berupa zakat, infak, kemudian bahkan kurban. Ini sebentar lagi ada pengumpulan juga. Nah, eh, menurut Bapak nih highlight program apa nih terakhir yang sekarang sedang dilakukan di Rumah Zakat, Pak? Kira-kira apa yang sekarang ini sedang dilakukan Rumah Zakat dari sisi program? Ya, betul, Bu Mahaning ya. Nah, eh, saya mulai dulu dengan tadi ya, produk digital ya. Nah, alhamdulillah kita meluncurkan donasi online ya untuk memudahkan juga masyarakat memilih ya mau memberikan amanah apa saja ke rumah zakat ya, baik itu zakat, infak, sedekah ataupun juga kampanye-kampanye yang lainnya ya. Banyak sekali beragam bisa dicari di donasi online-nya rumah zakat. Nah, rumah zakat pun akhirnya meluncurkan juga rumah zakat apps ya. Nah, itu bisa di-download ya, baik apa namanya? Di-download ya. eh, dan bisa di situ dilihat ya. Nah, di situ juga di rumah zakat apps juga sudah ada tidak hanya kemudahan berdonasinya ya, tetapi juga bagaimana di situ ada lacak donasi ya, ada laporan penyalurannya ya. Jadi bisa dilihat eh, bagaimana proses ya transparansi yang kita ingin bangun ya untuk membantu ya masyarakat bisa mengetahui kemana dananya itu disalurkan. Nah, selain itu juga kita ada infak ID ya. Ini kalau ingin berinfak setiap subuh ya bisa melalui infak ID. Nah, lalu apa program-program rumah zakat? Nah, kami ini tentu kan pertama positioningnya sebagai lembaga zakat ya. Untuk lembaga zakat ini kita concern ya untuk bagaimana masyarakat yang dikategorikan ya miskin atau fakir ini bisa keluar dari garis kemiskinan ya. Jadi kalau istilahnya melihat strata masyarakat itu ada desil 1, desil 2 gitu sampai desil 10. Nah, desil 1, desil 2 itu adalah dikategorikan miskin. Nah, tugas kita adalah bagaimana ya eh, setiap tahunnya itu ya mentransformasikan ya yang tadinya kategori miskin keluar dari garis kemiskinan dan bagaimana mentransformasikan yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Nah, dari situ tentu ada program-program baik yang sifatnya pembinaan mindset ya, ada juga program-program yang sifatnya pelayanan dasar ya, pelayanan sosial dasar, ada juga yang sifatnya program pemberdayaan berkelanjutan. Nah, semua program itu ya kita susun ya untuk bagaimana mengeluarkan masyarakat yang kategorinya miskin keluar dari garis kemiskinan dan akhirnya juga ada transformasi yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Dengan apa? Dengan sumber dana, dana zakat, infak sodakoh ya dan dana sosial yang lainnya yang dititipkan ke rumah zakat. Nah, kita distribusikan ya di titik-titik pusat pemberdayaan rumah zakat yang disebut dengan desa berdaya. Nah, selain itu ya, nah kami pun ada program-program kemanusiaan ya yang saat ini sedang kita terus upayakan adalah membantu perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kita ada program-program baik yang tentu saat ini kan kebutuhannya mendasar untuk makan, air gitu ya, pakaian ya, hunian sementara itu program ya yang kita juga hadirkan. Ada juga untuk misalnya eh, memberikan layanan kepada anak-anak di Gaza untuk terus menghafal Al-Quran. Ya, itu adalah program-program untuk di Palestina. Nah, selain itu, ya kita ada momen-momen yang kita juga gunakan untuk melakukan edukasi ya syiar. Nah, sekarang ini ada kurban, Bu Mahaning ya. Jadi kurban pun kita ada namanya program. Ada yang pertama
super kurban. Ini kita program kurban yang dagingnya kita olah ya, dalam berupa nanti jadinya kornet maupun juga rendang. Nah, ini bisa kita distribusikan sepanjang tahun ya. Nah, ini kan bisa kita gunakan untuk ketahanan pangan masyarakat Indonesia, gitu ya. Kita bisa distribusikan juga untuk pelengkap ya gizi anak-anak Indonesia. Ya, kita pun bisa distribusikan menjangkau ke pelosok-pelosok desa untuk membantu gizi ya masyarakat yang ada di pelosok desa yang mungkin jarang ya menikmati daging gitu ya. Nah, maka kita buat namanya program Super Kurban. Nah, Rumah Zakat menjadi pelopor ya dalam program kurban ya, daging kurban yang diolah ini. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua ada Desaku Berkurban. Nah, ini kita hadirkan dalam rangka membantu para peternak yang ada di desa-desa ya. Dan itu kita sembelih langsung potong di desa itu dan dagingnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di desa pada saat Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Nah, selain itu tentu karena saat ini saudara kita di Palestina juga isu ketahanan isu makanan kebutuhan makan ini meningkat ya, maka kita pun perlu membantu ya, eh, dan kita menghadirkan kurban Palestina gitu ya. Nah, ini yang kita juga hadirkan ya oleh Rumah Zakat untuk menjembatani ya masyarakat di Indonesia yang ingin berkurban ya dapat bisa memilih program-program kurban di Rumah Zakat. Ada Super Kurban, ada Desaku Berkurban, ada juga kurban untuk Palestina. Nah, kan juga ada yang ingin berkurban tetapi belum atau dananya terbatas. Nah, kondisinya kan saat ini seperti itu ya. Nah, kita pun ada program namanya Sedekah Berkah Kurban ya. Nah, jadi nanti dari sedekah itu ya kita gabung-gabung dengan yang lain ya. Kita belikan hewan ya, nanti bisa dijadikan dagingnya itu diolah ya maupun kita langsung distribusikan. Nah, itu program yang saat ini sedang kita luncurkan ya menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Gitu Bu Mahaning ya. Wah, luar biasa nih. Di buat Sobat Afsi mesti tahu nih ya program kurbannya Rumah Zakat luar biasa nih. Ada beberapa pilihan ya Pak Irfan ya. Ada apa namanya tadi desa Siap. kurban, kemudian ada super kurban, kemudian ada kurban untuk Palestina dan bahkan untuk Sobat Afsi yang sampai sekarang tabungannya belum cukup untuk kurban sendiri, nanti ada sedekah bersama ya Pak ya, khusus sama nih dengan daging jatuhnya ya. Ya. Dan juga nih ada inovasi terbaru mengenai pengolahan daging untuk ketahanan pangan. Ini keren sih Pak, dan ini saya kira Sobat Afsi harus tahu bahwa Rumah Zakat banyak sekali inovasinya yang kita kadang nggak tahu kalau kita nggak dengar langsung nih dari Pak Irfan ya kan. Oh luar biasa Pak, Masya Allah. Nah tadi Pak Irfan menyebutkan mengenai kolaborasi nih dengan mitra-mitra Rumah Zakat. Sampai saat ini kira-kira kalau kita di mana-mana nih Pak selalu lihat nih Rumah Zakat selalu ada di LJK misalnya di perbankan selalu ada logo-logo Rumah Zakat. Nah, bagaimana potensi Rumah Zakat kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya atau kolaborasi dengan fintech, Pak? Iya, ya, betul. Nah, kolaborasi Rumah Zakat itu kita lakukan di 3 bidang ya. Pertama adalah di program ya. Jadi kolaborasi di program ya. Baik itu di bidang kesehatan ya, di bidang pendidikan, di bidang eh, lingkungan ya, ataupun juga di bidang sosial yang lainnya gitu ya. Nah, Rumah Zakat tentu punya program-program yang sudah dijalankan. Nah, namun juga kita berupaya untuk melakukan kolaborasi ya. Tujuannya apa? Ya, mempercepat terjadinya masyarakat berdaya ya. Nah, contoh misalnya di kesehatan ada stunting kan gitu ya, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan ya, dengan
lembaga di bawah UN ya dengan perusahaan-perusahaan gitu ya dan juga stakeholder yang lainnya. Ini contoh bagaimana Rumah Zakat melakukan kolaborasi di dalam eh, bidang program. Nah, kita pun berkolaborasi ya. Nah, kan masyarakat tadi ya ingin meningkatkan ataupun mendapatkan peningkatan penghasilan ya. Nah, kita Rumah Zakat ada kolaborasi ya membentuk badan usaha milik masyarakat ya. Jadi itu koperasi ataupun kelompok-kelompok ekonomi masyarakat ya. Kita coba bangun kolaborasi ya untuk peningkatan penghasilan masyarakat, terutama tadi ya masyarakat prasejahtera gitu ya. Nah, selain itu himpunan yang tentu seringkali dilihat ya. Nah, kami tentu kan mengelola dana-dana zakat infak sedekah. Nah, alhamdulillah gitu ya, member AFSI juga ada yang bergerak kan di dunia apa teknologi keuangan secara syariah. Nah, tentu alhamdulillah dengan kita berkolaborasi ini ya mempermudah masyarakat untuk menitipkan dana zakat infak sedekah ya melalui rumah zakat dan dan akuntabilitas di dalam rumah zakat ini gitu ya. Jadi ini yang kita terus upayakan ya mempermudah kemudahan ya bagi meningkatkan kemudahan ya bagi masyarakat untuk menitipkan dana zakat infak sedekahnya melalui rumah zakat. Nah, ketiga pun kita juga ada kolaborasi di bidang operasional ya. Nah, tentu operasional ini adalah kan bagaimana ya adanya peningkatan sumber daya manusia di rumah zakat. Nah, alhamdulillah kita juga berkolaborasi dalam melakukan training ya edukasi kepada amil-amil rumah zakat ataupun juga di luar rumah zakat ya agar terjadi peningkatan dari kualitas ya sumber daya amilnya di rumah zakat ya maupun juga akhirnya kita berkolaborasi tadi ya karena ada operasional itu berkaitan dengan bagaimana menekan ya biaya secara efisien ya namun juga hasilnya efektif ya. Nah, tentu kita berkolaborasi alhamdulillah membantu bagaimana secara operasional pengelolaan rumah zakat juga bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang kita lakukan dan kita jadikan memang kolaborasi ini ya sebagai salah satu narasi yang dibangun oleh rumah zakat agar rumah zakat mempunyai budaya organisasi kolaborasi ya. Jadi ini yang kita lakukan Bu Mahaning ya, begitu. Oh, luar biasa ya Pak ya. Jadi terbuka untuk semua industri, institusi atau lembaga keuangan yang ingin berkolaborasi, terbuka sekali ya Pak ya. Dan sudah ada kolaborasi banyak sekali yang sudah terbukti itu mampu meningkatkan kinerja maupun meningkatkan pengumpulan dana sosial baik dari nasabah mitra maupun dari masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau saat ini Pak Begitu, betul sekali Bu. Iya, Pak Irfan mengenai kolaborasi di sini apakah dengan sekarang sudah memasuki era teknologi di mana kolaborasi sudah tidak lagi kolaborasi secara tradisional tapi kolaborasi aplikasi ke aplikasi. Nah, ini boleh dijelaskan nggak Pak? Sekarang teknologi yang digunakan untuk bermitra dengan rumah zakat ini sudah apa menggunakan teknologi tersambung secara teknologi gitu Pak? Ya, betul ya. Jadi alhamdulillah ya, kecakapan ya, kita menguasai skill teknis eh, rumah zakat terus kita bangun gitu ya. Jadi kita saat ini sedang merapikan ya arsitektur teknologinya rumah zakat ya. Jadi terus kita rapikan ya. Kalau sebelumnya kita itu dalam menghadirkan aplikasi ataupun juga pengembangan teknologi tidak punya arsitekturnya kan gitu ya.
bangunannya itu seperti apa, pondasinya mau menggunakan teknologi apa, juga rangka-rangkanya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya gitu ya arsitekturnya ya, itu untuk memudahkan bagi pengembangan teknologi rumah zakat ke depannya ya. Baik yang tadi misalnya kita berpartner ya, kemitraan ya dengan pihak ketiga ya melalui teknologi API gitu ya. Nah, ini kita terus upayakan, jadi untuk membantu memudahkan. Nah, kita pun akhirnya juga sekarang terus kayak eh, produk digitalnya rumah zakat ya, semakin apanya seamless gitu ya, dan itu mudah kita sambungkan, integrasikan gitu ya. Nah, ini selain itu juga tentu kita rumah zakat juga harus apa namanya punya kewajiban ya memberikan laporan-laporan kepada stakeholder kami. Nah, maka kita pun ya membangun infrastrukturnya teknologi di rumah zakat ya agar mudah ya pada saat diintegrasikan sehingga laporan ataupun perkembangan ya pengelolaan rumah zakat ya mudah sekali juga ya karena secara dashboardnya bisa terintegrasi ya dengan pihak ketiga. Nah, kita pun alhamdulillah ya tentu kita perlukan em, pihak ketiga sebagai integrator ya eh, di dalam kemudahan pembayaran gitu ya. Nah, alhamdulillah kita pun eh, luar biasa ya dibantu kita kerjasama ya dengan pihak ketiga ya untuk eh, apa namanya mengintegrasikan ya kemudahan pembayaran rumah zakat. Kan yang perlu kita jaga itu adalah pertama datanya aman ya, datanya juga cepat kita dapatkan ya, dan akhirnya juga kita bisa cepat ya mengetahui ya perkembangan donasi yang masuk ke rumah zakat ya dengan aman ya, dan di situ kita alhamdulillah tentunya juga bisa bekerja sama ya dengan mitra-mitra pihak ketiga ya, dan itu kita terus kembangkan ya, harapannya ya kita sangat ramah ya dengan siapapun ya ketika ada proses partnership ya kemitraan ya untuk memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat gitu Bu Mahaning ya. Wah, jadi sebetulnya nih Sobat Afsi, di belakang aplikasi Rumah Zakat itu kolaborasi banyak sekali ya Pak Irfan ya. Ada perusahaan fintech payment yang memastikan pembayaran Betul. apa transfer donasi tersampaikan, dan kemudian ada fintech, yang ada perbankan di mana kita bisa menyalurkan pembayaran dari bank-bank yang sudah kita miliki nih rekening-rekeningnya ya Pak ya, ada banyak pilihan bank di sana dan itu luar biasa lengkap sekali. Nah, Pak Irfan mungkin ada pesan nih buat Sobat Afsi, pesan atau ajakan kepada Sobat Afsi bagaimana optimalisasi zakat dan donasi secara digital dengan menggunakan platform Rumah Zakat Pak. Iya, betul. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas support dukungan dari member ya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ya. Ada yang bergerak di crowdfunding ya, gitu ya. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih ya, di situ ada kita bisa yang telah membantu juga rumah zakat ya. Terus juga kita mengucapkan terima kasih juga dengan fintech, dengan payment tadi ya, teknologi payment syariah yang telah membantu ya agar atas kecepatan ya, yang akhirnya juga membantu kita bisa dengan cepat menyampaikan ke publik dan kita mengetahui ya perkembangan donasinya rumah zakat. Alhamdulillah ini terima kasih banyak ya, dan itu membantu rumah zakat. Nah, kami tentu dari apa yang sudah dilakukan ya berharap memang kita bisa tumbuh sama-sama gitu ya. Dan akhirnya juga bisa meningkatkan kontribusi kebaikan kepada masyarakat lebih cepat lagi, dan tentunya juga kita bisa meningkatkan ya
edukasi, sosialisasi ya terkait dengan keuangan syariah di Indonesia yang kita ketahui bahwa Indonesia sudah mempunyai master plan ekonomi keuangan syariah di Indonesia dan APSI ya Rumah Zakat juga tergabung di dalam ekosistem tersebut ya harapannya semangat untuk memajukan ekonomi keuangan syariah di Indonesia itu terus kita kuatkan dan kita berharap ya ekosistem yang ada di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini menjadi kontributor yang luar biasa ya yang semakin optimal berkontribusinya dan akhirnya juga dari upaya itu ya kita semuanya bisa terus eh, tumbuh organisasinya. Barangkali itu Bu Mahaning ya dari kami. Insya Allah luar biasa Pak Irfan. Adem sekali nih pesan-pesannya buat Sobat Afsi. Buat Sobat Afsi nih yang belum download aplikasinya, silahkan download aplikasi Rumah Zakat. Silahkan di sana ada banyak pilihan kebaikan yang teman-teman atau Sobat Afsi bisa lakukan. Dan sebentar lagi memasuki masa Idul Adha, sudah waktunya untuk memilih kemana teman-teman akan atau Sobat Afsi akan berkurban. Banyak pilihan kurban dari Rumah Zakat. Pak Irfan, terima kasih waktunya Pak. Ini di tengah kesibukan Bapak yang biasa Sama-sama. ya sebagai CEO dari Rumah Zakat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga amal ibadah dalam Bapak memimpin Rumah Zakat menjadi pahala dan amal jariah Pak Irfan ya. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Maning atas doa-doanya dan supportnya selalu kepada Rumah Zakat. Terima kasih Pak Irfan atas informasi dan ilmunya. Kita belajar banyak kali ini dan Sobat Afsi. Kalau masih punya pertanyaan yang belum terjawab dari diskusi tadi, silahkan tulis di komen ya. Nanti insya Allah kita akan sampaikan ke Pak Irfan dan timnya. Dan terima kasih Pak Irfan atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih, sangat bermanfaat. Izin untuk pamit. Sehat selalu Pak Irfan. Sama-sama Bu Maning, salam buat Pak Ketua dan semuanya. Mau disampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin